Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para mahasiswa dan juga masyarakat di Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang literasi keuangan. Di dalam literasi keuangan ada beberapa poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah tentang lembaga keuangan dan kedua adalah mengenai pembiayaan dalam bidang usaha. Dan yang ketiga adalah bagaimana menghadapi manajemen risiko. Lembaga keuangan yang pertama yang akan kami jelaskan adalah sebuah badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Kemudian, lembaga keuangan terbagi kepada dua bagian. Yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari tiga bagian. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Sementara lembaga keuangan non-bank terdiri dari perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan bursa efek, reksadana, pegadaian, dan koperasi. Kemudian lembaga keuangan bank sentral adalah sebuah bank yang di Indonesia itu adalah BI, Bank Indonesia, yang mengatur semua sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bank umum. Bank umum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bank umum konvensional dan yang kedua bank umum syariah. Bank umum konvensional diantaranya bank-bank yang banyak tersebar di Indonesia seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI, BNI, Bank Mandiri, dan bank-bank yang lainnya. Kemudian bank umum syariah, dulu kita mengenal dengan adanya BNI Syariah, Bank Muamalah, kemudian BRI Syariah, dan bank-bank yang lain ada embel-embel syariahnya. Kemudian sekarang udah tergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga Bank Perkreditan Rakyat, yaitu sebuah bank yang dikelola oleh pengusaha di daerah biasanya, yang operasionalnya hanya beroperasi di bidang simpan dan pinjam saja. Nah, jadi berbeda dengan bank umum. Kalau bank umum kita bisa menggunakan ATM untuk menyimpan ataupun mengambil. Sementara di Bank Perkreditan Rakyat harus langsung dengan teller ya. Kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank tadi ada yang berupa perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan bursa efek, reksadana, pegadaian koperasi. Nah, ke semua lembaga keuangan non-bank ini tidak mendapatkan jaminan dari LPS ketika kita melakukan transaksi simpan pinjam di sini. Berbeda dengan bank yang berada di bawah lembaga keuangan bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Maksimal simpanan kita di bank itu 2M yang dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan dengan bunga 7,5% maksimal per tahun. Jadi apabila ada lembaga keuangan non-bank yang menawarkan bunga yang lebih dari itu, hati-hati. Itu adalah bisnis bodong. Bisa jadi penipuan dan sebagainya. Jadi dari itu kita harus betul-betul teliti. Jangan sampai kita terjebak dalam kebangkrutan gara-gara kita tidak mengerti kapan kita menyimpan di mana dan berapa. Tadi dikatakan bahwa lembaga keuangan bank hanya menjamin sebesar 2M.
2 miliar. Sehingga bila seorang pengusaha memiliki dana yang lebih dari itu, anggaplah 10 miliar lah, maka jangan disimpan di satu bank. Simpanlah di 5 bank. Jadi di sini 2M, di yang satu lagi 2M, 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 semua masing-masing 2M. Artinya ketika terjadi kebangkrutan dari bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kita simpan uangnya di situ, maka LPS masih bisa menjamin uang kita bisa selamat. Tapi kalau yang 2M itu atau berapapun kita simpan di lembaga keuangan non-bank, LPS tidak menjamin berapapun. Baik, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi berikutnya terkait dengan pengenalan pajak bagi UMKM. Di mana kita ketahui bahwa UMKM itu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan pajak. Selain itu juga, UMKM juga memiliki kontribusi terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu menyadari bahwa membayar pajak itu merupakan suatu keharusan bagi setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan. Khususnya mungkin mengenai penghasilan yang sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Nah, selanjutnya saya terlebih dahulu akan menjelaskan terkait dengan kategori UMKM sebagai dasar pengenaan pajak. Yang pertama mungkin kategori UMKM berdasarkan omset. Nah, tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang pertama mungkin skala usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Yang pertama skala usaha mikro dengan kriteria kekayaan bersih atau aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha maksimal 50 juta setahun. Selain itu hasil penjualan atau omset maksimal 300 juta dalam setahun. Sedangkan untuk usaha kecil dengan kriteria kekayaan bersih atau aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha maksimal lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Sedangkan untuk skala usaha menengah itu kekayaan omset bersih ya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha maksimal lebih dari 500 juta omset atau hasil penjualan maksimal lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Nah, kewajiban pajak UMKM ya sebagai mungkin yang punya usaha yang dijalankan memiliki kewajiban pajak yang berbeda. Untuk usaha mikro, nah ini bukan merupakan objek atau subjek pajak sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan atau tidak dikenakan pajak. Namun yang menjadi target pajak oleh Dirjen Pajak itu adalah jenis usaha kecil dan menengah dengan ketentuan jumlah omset yang sudah diharuskan membayar pajak. Di sini saya menjelaskan mengenai kewajiban pajak UKM ya, di mana dalam pajak bulanan itu dibayarkan atau dilaporkan setiap bulannya yang disebut pajak massa yang terdiri dari PPh pasal 21. Nah, jika UKM ini memiliki karyawan dengan jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan pajak. Nah, biasanya itu lebih dari 54 juta penghasilannya yang kena pajak. Wajib memotong PPh 21 dan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama serta dalam bentuk apapun. Yang berikutnya ini ada PPh pasal 23 untuk kategori usaha menengah seperti ini pembagian dividen, keuntungan, pembayaran royalti, ya, lalu pembayaran hadiah, pembayaran sewa, gitu kan. Termasuk mungkin jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang diatur dalam Permen Keuangan nomor 141 garis miring PKM 03 garis miring 2015 yang dikenakan pajak WP orang pribadi maupun WP badan. Lalu ada PPh pasal 26. Nah, untuk transaksi dengan WP luar negeri terkait dengan pembayaran gaji, lalu jasa, dividen, bunga, royalti, dan sewa. Yang dikenakan pajak WP orang pribadi asing maupun WP badan asing. Lalu berikutnya ada PPh pasal 4 ayat 2.
Nah, pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, lalu ada penghasilan jasa konstruksi, pemotongan PPh ayat 2 bersifat final ya. Jadi ini wajib ya. Lalu PPh penal PP 23 garis miring 2018 kan ya. Nah, PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Namun, PPh ini lebih kepada insentif bagi pelaku UKM. Dan memang mungkin menekankan kepada pelaku UKM, bukan usaha mikro. Khususnya wajib pajak badan yang boleh memilih jenis tarif PPh final PP 23 garis miring 2018. Ini karena lebih kecil dibandingkan tarif PPh badan normal yang mencapai double digit. Lalu ada PPN. Nah, wajib bagi pengusaha UKM atas pajak pertambahan nilai. Ketika menjadi pengusaha kena pajak, sehingga wajib menerbitkan faktur pajak dan dapat mengkredit pajak masukan yang lebih bayar sebagai pengurang pajak pada penyampaian SPT tahunan. Ya. Kemudian ada pajak tahunan, ini khusus untuk PPh badan, di mana UKM dengan kategori pengusaha skala usaha menengah dikenakan PPh badan yang dibayarkan setahun sekali. Oke, ini merupakan tarif pajak UMKM. Nah, sesuai PMK ya atau peraturan Menteri Keuangan nomor 101 garis miring PMK 01 010 maksud saya ya 2016 tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini berikut mengenai besaran PTKP orang pribadi yang tidak kena pajak, yaitu dengan penghasilan total 54 juta setahun ya. Ini mengenai PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada tambahan PTKP untuk wajib pajak yang kawin sebesar 4.500.000. Lalu ada 54 juta tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Berikutnya ada tambahan 4.500.000. Ini tambahan PTKP untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat ya. Jadi ini yang merupakan PTKP ya, artinya yang tidak kena pajak dengan total penghasilan atau mungkin 54 juta ya gitu kan. Oke, ini ada contoh kasus ya. Contoh kasus mengenai terkait dengan pembayaran pajak. Contoh misalkan Tuan Pulan mempunyai usaha kecimpring atau gemblong ya, seperti pada contoh kasus di atas, memiliki penghasilan bersih dari usahanya untuk bulan September 2021 sebesar 30 juta. Maka PPh usaha kecimpring untuk bulan September 2021 adalah ini menggunakan PPh final, maka sama dengan omset tadi 30 juta dikali PPh final sebesar 0,5%. Sama dengan 1.750.000. Dari materi yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa ketika ada pemula bisnis atau yang mempunyai usaha baru merintis dan memperoleh penghasilan di bawah 300 juta maka tidak dikenakan pajak. Hal ini karena tadi sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan mengenai aturan dalam yang wajib membayar pajak itu adalah penghasilan 300 juta ke atas. Sehingga untuk usaha mikro ini tidak dikenakan pajak. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan terkait dengan pengenalan pajak penghasilan UMKM. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi berikutnya yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana caranya menghindari risiko pengelolaan keuangan yang keliru. Seperti kita ketahui bahwa dalam memulai suatu usaha itu pasti terdapat suatu risiko. Namun bagaimana caranya kita dapat menghindari risiko tersebut? Nah, hal ini tentunya akan berdampak sekali terhadap berjalannya atau berlangsungnya usaha kita. Oke, definisi risiko tersebut yang pertama adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Lalu kemungkinan yang tidak diharapkan.
Selanjutnya mengenai adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Lalu berikutnya adalah kejadian yang merugikan. Dari beberapa definisi kita ketahui bahwa resiko ini mungkin saja terjadi karena berkaitan dengan ketidakpastian atau kemungkinan yang tidak diharapkan. Namun kita perlu meminimalisir terjadinya resiko atau menghindari resiko agar tidak menjadi lebih besar. Untuk itu, kita perlu mengatur mengenai pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini untuk melangsungkan usaha kita agar usaha kita tidak mengalami kebangkrutan. Nah, jenis-jenis resiko yang mungkin akan dihadapi oleh setiap pengusaha atau bisnis pemula diantaranya adalah resiko hutang piutang. Ini berkaitan dengan resiko spekulatif. Ya. Lalu ada perubahan tingkat suku bunga perbankan. Ketika kita meminjam modal ke perbankan, maka kita juga harus mempertimbangkan resiko yang akan muncul. Ini berkaitan dengan suku bunga yang berubah-ubah. Biasanya mungkin suku bunga ini karena menyesuaikan dengan suku bunga BI yang telah ditetapkan. Nah, untuk itu kita juga perlu menyimpan dalam bentuk emas, tabungan gitu ya. Lalu ada risiko murni. Nah, ini menimbulkan kerugian dan tanpa disengaja. Misalkan saja ini terjadinya adanya kebakaran, bencana alam seperti banjir, ya, kemudian gempa bumi, itu merupakan risiko yang tidak diharapkan atau yang secara tiba-tiba muncul. Kemudian ada pencurian, ya, resesi ekonomi yang mungkin sekarang ini Indonesia telah menghadapi resesi ekonomi karena dampak pandemi sehingga UMKM di sini memiliki terdampak yang sangat luar biasa sekali ya, gitu kan. Sehingga adanya penurunan omset, kemudian adanya kebangkrutan yang dialami oleh pelaku usaha, khususnya mungkin yang tidak kuat modal gitu ya. Lalu berikutnya adalah merencanakan dengan baik penggunaan uang. Jangan sampai uang ini digunakan dengan tidak efisien, artinya misalkan boros ya dalam penggunaan uang ini. Kenapa? Karena apalagi di masa pandemi ini kita harus bisa mengatur keuangan dengan secara baik mungkin ya. Karena kenapa? Takutnya ada pengeluaran yang tak terduga. Lalu membuat pembukuan tadi ya seperti penjurnalan segala macam ya, itu untuk pengeluaran sederhana untuk mengontrol tadi ya. Lalu lakukan putaran pada kas secara efektif. Memastikan perhitungan keuntungan dengan benar. Lalu mengontrol aset, hutang serta kondisi modal. Nah, di sini hutang kita perlu kontrol, jangan sampai hutang ini membebani usaha kita dan jangan sampai hutang ini ya melebihi omset kita dalam melakukan kewajibannya itu ya. Seperti itu. Lalu merencanakan pengembangan usaha dari hasil keuntungan. Itu ya mengenai dalam hal mengatur bisnis keuangan kecil. Untuk itu ya kita harus mengupayakan agar cepat maju dan berkembang dalam hal menjalankan usaha kita. Yang pertama, tentukan alokasi dana untuk usaha ya. Lalu modal membangun usaha, modal mengembangkan usaha, dana cadangan ya, dengan membuat rencana penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu kan ya. Lalu ada kontrol arus kas dalam pengelolaan keuangan usaha. Nah, dalam sebuah usaha ya, kita jangan hanya berpusat untuk meraih keuntungan semata. Namun, kita juga perlu memperhatikan hutang, piutang dan persediaan. Khususnya ini untuk usaha yang di bidang dagang atau produksi ya. Penting untuk kita semua mengontrol arus kas. Jangan sampai arus kas kita ini negatif ya gitu kan ya. Atau defisit. Ketika tadi arus kas kita defisit, maka ini akan membahayakan untuk kelangsungan usaha kita. Yang harus dilakukan adalah berusaha menjaga termin penjualan kredit sama dengan pembelian kredit Anda. Ya. Lalu berikutnya, hitung secara teliti keuntungan yang diperoleh. Menghitung keuntungan dengan teliti sama pentingnya dengan menghasilkan keuntungan itu sendiri. Bagian yang paling sulit dalam menghitung keuntungan adalah menghitung biaya-biaya yang sudah dan akan kita keluarkan. Gunakan keuntungan untuk mengembangkan usaha. Pengelolaan keuangan usaha bisa dikatakan berhasil saat dapat menggunakan keuntungan yang kita peroleh untuk mengembangkan usaha. Hal ini sangat penting dilakukan agar usaha kita semakin besar dan maju.
Oke, mungkin sekian penjelasan terkait dengan menghindari pengolahan keuangan yang keliru. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.